Halo, apa kabar teman-teman dimanapun berada ya. Malam ini saya lagi udah berapa hari ini saya nggak bikin konten untuk motovlog ya. Ini lagi nggak ada tahu lagi banyak urusan lah ya. Nggak tahu mau bahas apa ini. Tapi malam ini saya mau coba inilah yang lagi rame aja ini ya. Tentang kualifikasi Piala Dunia 2026 ya. Timnas Indonesia. Timnas Indonesia itu akan melawan timnas Irak pada tanggal 6 bulan 6 2024. Terus setelah itu tanggal 11 bulan 6 Indonesia akan melawan Filipina ya. Sebenarnya Indonesia hanya butuh satu kali kemenangan ya untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya dan untuk memastikan lolos ke Piala Asia di 2027 ya. Karena Indonesia masuk ke dalam grup F ya, yang posisi pertama diperingati oleh Irak ya dengan 12 poin, terus Indonesia dengan 7 poin, dan yang ketiga itu oleh Vietnam 3 poin dan Filipina 1 poin. Jadi Indonesia cukup memenangkan satu kali pertandingan, maka Indonesia sudah masuk ke babak kualifikasi Piala Dunia 2006 untuk langkah selanjutnya dan memastikan masuk ke Piala Asia 2027 ya. Tapi mudah-mudahan timnas Indonesia bisa menyapu bersih dua pertandingan ini, bisa menang ya. Ya minimal apa sabnya seri lah, tapi itu kita nggak berharap ya. Mudah-mudahan bisa menang lah. Syukur menang di dua-duanya. Syukur kalau melawan Irak kita bisa menang. Ini modal yang sangat bagus ya kita untuk melawan Filipina ya. Kalau hitung-hitungan di atas kertas ya, kita lebih baik daripada Filipina ya. Mudah-mudahan kita bisa menyapu bersih kemenangan di laga berikutnya ya, melawan Irak di tanggal 6 dan melawan Filipina di tanggal 11. Tapi sebelum pertandingan melawan Irak dan Filipina terjadi, timnas Indonesia akan melakoni laga uji coba melawan timnas Tanzania ya. Timnas Tanzania ini dari Afrika ya. Jadi pada tanggal berapa itu? Tanggal 2 kalau nggak salah. Tanggal 2 Juni di Stadion Madia ya. Jadi timnas Indonesia akan melakoni laga persahabatan. Tapi laga ini tidak masuk dalam daftar FIFA Matchday ya, karena daftar FIFA Matchday itu sekitar bulan Junian lah ya. Jadi bulan Juni, tanggal berapa itu udah. Tapi yang jelas pertandingan antara Indonesia dan Tanzania ini adalah laga persahabatan yang tidak masuk dalam kalender FIFA, itu aja ya. Tapi perlu diketahui ya, kalau Tanzania itu untuk posisi peringkat FIFA-nya lebih baik daripada Indonesia ya. Kalau Indonesia itu peringkat FIFA-nya itu 134, sedangkan Tanzania itu 119 ya. Dan sebagian besar pemain Tanzania ini itu rata-rata hampir 50% itu pemainnya adalah pemain yang bermain di liga-liga Eropa. Jadi ini secara urutan peringkat kita selisih ya, dari kita yang 134, sedangkan Tanzania itu 119. Tapi kita punya rekor bagus ya teman-teman. Kita pada tahun 1900 berapa ya? 1997 itu kalau nggak salah itu tanggal 14 September 1997 di Stadion Siliwangi, timnas Indonesia pernah melakoni laga persahabatan dengan timnas Tanzania dan kita menang 3-1. 2 gol dicetak oleh Kurniawan Dewi Yulianto yang sekarang jadi asisten pelatih di Como 1907 dan 1 gol dicetak oleh Fakhri Husaini. Jadi kita punya rekor bagus ya, kita pernah menang waktu laga uji coba pada media tahun 1997 lah dengan timnas Tanzania ya. Tapi buat teman-teman ya, timnas Tanzania ini pernah masuk Piala Dunia ya. Kalau kita kan belum pernah ya, tapi kita udah mulai merangkak dari sini ya. Tadinya saya pikir Indonesia akan bermain dengan timnas Malaysia, tapi saya juga nggak mendukung kalau timnas Indonesia bermain dengan timnas Malaysia lah ya. Tapi kita dapat
laga uji coba dengan timnas Tanzania ya, yang secara peringkat lebih baik di atas kita, dan Tanzania juga pernah masuk ke Piala Dunia, dan timnas Tanzania juga hampir 50% itu apa pemainnya adalah pemain yang bermain di liga-liga Eropa. Tapi kita punya apa ya? Kita punya poin, kita pernah menang atau kita pernah mengalahkan timnas Tanzania dengan skor 3-1 pada tahun 1997. Semoga skor ini bisa terulang lagi ya, kita bisa menang lawan timnas Tanzania ya. Walaupun ini nggak akan walaupun kita menang, misalkan kita menang melawan timnas Tanzania ataupun kalah, ini tidak berpengaruh ya, tidak berpengaruh pada perurutan ranking FIFA ya, karena memang laga persahabatan ini tidak masuk ke dalam daftar kalender FIFA. Tapi ya kita lihat aja lah, semoga timnas Indonesia bisa laga uji coba ini kita bisa menang ya, karena kita squadnya udah penuh ya. Kita timnas Indonesia, Coach Shin itu udah memanggil 22 nama ya. Tapi yang kiper yang baru masuk naturalisasi itu Martin Paes, emang nggak masuk ya. Tapi nggak tahu, ini mungkin 22 nama ini mungkin bisa berubah ya, karena kipernya itu Hernando Ari dan juga M Adi Satrio, dan juga itu Witan juga tidak masuk dalam daftar 22 nama yang dipanggil ya. Terus juga yang itu yang kemarin Elkan Bagot nggak juga dipanggil ya. Kita nggak tahu ya, apa mungkin karena posisi belakang itu sudah penuh ya, karena posisi belakang itu ya dari 22 nama itu udah ada Jordi Amat, Justin Hubner, terus Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, ada juga Jai Ijaz ya. Atau mungkin waktu kita melawan Gini itu ya, itu kan Elkan Bagot sempat mengabaikan ya, tapi itu nggak tahu lah, itu keputusan semua coach Shin yang tahu lah ya. Tapi saya sih sebenarnya berharap Elkan Bagot bisa main ya, tapi itu semua kan udah jadi hak pelatih lah ya. Kita berdoa aja semoga kita bisa menyapu bersih dua pertandingan ini. Pertama melawan Irak tanggal 6 dan tanggal 11 kita melawan Filipina ya. Kalau kita bisa menang melawan Irak, ini luar biasa ya. Karena kita kemarin kalah berapa itu, 5-1 ya di waktu kita bermain di Irak. Dan di Vietnam kita 2 kali kita selalu menang. Dengan Vietnam kita 2 kali menang ya. Tinggal kita melawan Filipina. Nah, itu yang mungkin, atau nggak tahu deh, Elkan Bagot ini karena kemarin mengindahkan panggilan pelatih ketika melawan Gini yang waktu perebutan untuk masuk ke Olimpiade ya, akhirnya kita gagal, atau mungkin karena formasi back udah banyak ya, udah penuh ya, karena di situ ada 5 back itu, ada Jordi Amat, Justin Hubner, Rizky Ridho, Muhammad Ferrari, dan Jai Ijaz ya. Terus untuk yang di sayap itu ada Pratama Arhan, Sain Patinama, Sandi Walsh, terus Yance Sayuri. Dan ini bagus nih, ada 2, Yance Sayuri dan Jakob Sayuri, dua-duanya dipanggil. Terus Asnawi ya, kapten. Terus Nathan Joe ini, terus gelandang ada Tom Haye, terus Ricky Kambuaya, Ricky Kambuaya masuk juga, Ivan Jenner, terus ada Marcelino Ferdinand. Terus penyerang ada Dimas Derajat, Egy Maulana Fikri, Radnar Orotmangun, dan Rafael Sutrik. Nah ini Witan nggak masuk ya. Kita nggak tahu ya, apa mungkin karena kemarin yang cedera kemarin itu masih itu ya. Sehingga Witan ini yang jadi yang di sini nih, yang mencolok itu jelas Witan nggak dipanggil, dan juga Elkan Bagot. Tapi ini biasanya kan yang dipanggil itu 25 lah ya. Tapi ini yang saya ini adalah ini kiper cuma ada 2 ya, atau mungkin kiper nanti mau nambah 1 lagi, mungkin yang itu kipernya itu kita mau nambah lagi atau apa ya, Martin Paes mungkin mau masuk ya, karena kiper itu harusnya 3, kiper itu biasanya 3 ya, tapi ini cuma ada 2, yaitu Hernando Ari yang mungkin kalau
sama Adi Satrio. Jadi kalau mungkin kipernya cuma 2, berarti kiper utamanya tetap Hernando Ari ya, dan juga kiper keduanya Adi Satrio. Nggak tahu kalau mungkin nanti ini komposisinya berubah, terus mungkin Martin Paes dimasukkan, mungkin Martin Paes ya nggak tahu nanti siapa kalau misalkan dimasukkan, atau mungkin nanti melawan Filipina Martin Paes masuk ya, kita nggak tahu ya, karena ini komposisi dari 22 nama ini masih bisa berubah ya, bisa bertambah karena biasanya 25. Ya semoga aja timnas Indonesia bisa masuk ke babak selanjutnya, dan kita bisa menyapu bersih di 2 pertandingan ini, sehingga untuk memastikan lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026 langkah selanjutnya, dan juga untuk memastikan masuk di Piala Asia 2027. Oke ya teman-teman ya, terima kasih, semoga Garuda bisa menang ya, kita doakan aja. Terima kasih, salam berbagi, salam olahraga.